Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Twina Irayani, mahasiswi PPG dalam jabatan Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Sambirejo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, pagi ini pembelajaran kita buka dengan membaca doa menuntut ilmu bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, mudah-mudahan dengan dibukanya doa menuntut ilmu, kita dimudahkan dalam mencari ilmu anak-anak, dan ilmunya nanti berkah ya anak-anak ya untuk kehidupan kita. Allahumma amin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, Bu Guru mau tanya dulu, hari ini kira-kira yang tidak masuk siapa anak-anak? Alhamdulillah nihil. Berarti ini menandakan bahwa Allah masih memberikan rahmat berupa sehat ya anak-anak ya kepada kita semua. Mari kesehatan ini kita manfaatkan untuk segala sesuatu yang bermanfaat. Baik anak-anak, di minggu kemarin kita sudah membahas tentang puasa ya. Sekarang di bab selanjutnya kita akan membahas tentang sikap rendah hati, hemat dan sederhana. Aduh, maaf. Ya, rendah hati, hemat dan sederhana. Baik anak-anak, sebelumnya silahkan dibuka modulnya dulu, dibaca, dipahami tentang apa itu rendah hati, hemat dan sederhana. Ayo dibuka dulu modulnya, silahkan dipelajari. Silahkan dipelajari, dibaca apa itu tentang rendah hati, hemat dan sederhana. Baik anak-anak, saya rasa cukup ya membacanya ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk materi pembelajaran, perlu kita tahu anak-anak bahwa tujuan dari pembelajaran ini nanti kita akan satu, dibaca Mas Alung. Iya, kita akan belajar bersama memahami apa itu konsep rendah hati, hemat dan sederhana. Kemudian yang kedua, Mbak Fitri dibaca. Ya, setelah kita mempelajari konsep rendah hati, hemat dan sederhana, nanti kita akan menerapkan bersama anak-anak nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah dibaca Mbak Asna. Iya, jadi kita akan mengidentifikasi masalah ya anak-anak ya. Manfaat ya, manfaat dari kita belajar tentang nilai rendah hati, hemat dan sederhana ini. Baik anak-anak, untuk selanjutnya pembelajaran kita akan kita kemas dengan diskusi kelas. Nah, untuk itu kita bagi dulu kelompok kelas kita nggih. Ini nanti jumlahnya 32, berarti kita buat 5 kelompok. Satu kelompok berisi 6 ya. 6, kemudian nanti sisanya 2, berarti ada satu kelompok yang berisi 7. Nah, untuk itu silahkan berhitung, kita mulai dari depan angka 1 sampai 6 ya.
Terus selanjutnya kembali pada nomor 1 lagi. Yuk silahkan Mas. 1. Iya. Iya. 2. Iya. 4. 5. 6 belakangnya. Ya. 2, 3, 4, 5, 6. Pas, yuk. Silahkan bergabung dengan angka 1 menjadi kelompok 1. Yang tadi merasa angka 1 berarti berkumpul dengan kelompok 1. Nanti mengelompoknya di sini. Kemudian angka 2. Silahkan berkumpul tadi yang menyebut angka 2 masuk gabung di kelompok 2. Ya, silahkan. Kelompok 3 dengan kelompok 3 di tengah sini ya. Silahkan kelompok 3, kemudian kelompok 4 dan kelompok 5. Ayo segera anak-anak. 4 sini. Silahkan. Ya. Kelompok 3 di tengah aja. Buat barisan di tengah. Ya. 1. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ayo silakan segera. 1, 2. Ya. 2 sini. 2, 3. 3 sini. Kemudian 4, 5. Ya. Ya, 4, 5. 4 sini, depan sini 4. Ya. Mejanya boleh digabung. Mejanya digabung jadi 1. Meja, ayo maju sini. 5 belakang situ, belakang. Ya, mejanya digabung. Nah, digabung. Sini duduknya. 3 tengah sini, 3. 2 belakang. 2 belakang sana, bro. 2. Ya, segera. Kelompoknya kan 5. Oh, 6. Oh iya deh. Berarti isinya 55. Oh yang silakan. Oh ya, kita terdiri dari sini 5, 6 belakang ya. Ya, silakan. Boleh di ya. Ya, boleh digabung. Ya. Ayo segera menempatkan diri. Ya. Kok 4, 5 harusnya. Ya wes nggak apa-apa. Sudah ya. Ya. Anak-anak, kita terdiri dari 6 kelompok ternyata. Karena kita tadi berhitungnya 6, ternyata 6 kelompok ya. Berarti ada yang 5, ada yang 4 ya. Dah, untuk selanjutnya silahkan berdiskusi kelompok ya. Semuanya berdiskusi, berkontribusi untuk kelompoknya masing-masing. Dicari apa itu rendah hati, hemat, dan sederhana. Yo, 1 mencatat ya. Silahkan dicari apa itu hemat, rendah hati, hemat, dan sederhana. Silahkan dicari. Boleh. Pengertian, ya. Silahkan kamu cari pengertian rendah hati, hemat, dan sederhana. Ayo sini. Yang kayak yang jawab pakai Silakan disiapkan, yuk berkumpul dengan kelompoknya. Ya, ya. Hemat, rendah hati, sederhana. Sederhana. Baik anak-anak, diskusi selesai. Mari saatnya kita untuk berdiskusi bersama, menjelaskan tentang pengertian hemat, rendah hati, dan sederhana. Yo. Yang pertama kita bahas dulu tentang rendah hati. Siapa ini? Kelompok mana yang mau jawab? Ya, silahkan. Ya, mari Mbak Arneta. Rendah hati adalah sikap tidak sombong atau tidak angkuh serta tidak memandang rendah orang lain. Ya, jadi rendah hati adalah tidak apa Mbak Arneta?
tidak sombong. Betul sekali. Nah, maka anak-anak, kita sebagai umat Islam diminta untuk memiliki sikap rendah hati ya. Nah, untuk selanjutnya, mari kita lihat contoh video tentang rendah hati. Yo, semuanya dilihat dulu. Ya, ini anak-anak, tayangan video ini menunjukkan di mana saat baginda Rasulullah itu ditanya oleh Allah Ta'ala, anak-anak. Ya, ketika Nabi Muhammad ditanya, wahai Muhammad, ya, kamu ini milik siapa? Ya, maka apa jawaban Nabi? Ya, beliau dengan sikap rendah hatinya tidak mampu menjawab pertanyaan Allah. Padahal di situ Nabi Muhammad tahu bahwa beliau ini kekasih Allah. Tapi dengan kerendah hatian, ya, dengan sikap rendah hatinya, maka dia cukup menundukkan saat Allah menyatakan bahwa wahai Muhammad, kamu itu kekasihku. Ya, makanya dikatakan tadi nggak kayak kita ya, anak ya. Kita kepedean, kita terlalu sombong. Wah, aku kekasihnya Allah pasti kita akan sombong. Tapi tidak terjadi pada Nabi Muhammad. Ya, maka sifat tawadhu ditunjukkan oleh pimpinan kita, anak-anak. Kemudian saat pertanyaan itu dilanjut, wahai Muhammad, aku milik siapa? Aku dalam tanda kutip Allah ya, anak-anak ya. Allah itu milik siapa? Kalau sudah hubungannya kekasih, ya, maka saat itu Nabi Muhammad menjawab, Allah milikku, ya, Allah milik Muhammad. Kira-kira boleh tidak, anak-anak? Boleh, tapi dengan kerendahan hati dia tidak menyombongkan bahwa menganggap dirinya sebagai kekasih Allah. Tidak sombong, anak-anak, tapi tetap tawadhu kepada Allah. Kemudian Allah menegaskan, wahai Muhammad, hakikatnya Allah itu milik orang-orang yang mencintai, ya, mencintai dirimu nabimu. Maka anak-anak, mari kita belajar dari kerendahan hati ini ya. Baik, itu contoh. Selanjutnya lanjut pada pembahasan yang selanjutnya, ada hemat. Yo, siapa, kelompok mana yang mau menjawab apa itu hemat? Silakan, kelompok berapa? Ya, Mbak As. Silakan. Yang keras. Hemat adalah menggunakan sesuatu dengan cermat dan hati-hati. Menggunakan sesuatu dengan cermat dan hati-hati. Ya, Asna. Enggak apa-apa. Hemat adalah menggunakan sesuatu dengan cermat dan hati-hati. Ya, menggunakan sesuatu dengan hemat dan hati-hati. Ya, anak-anak, sekarang kita lanjut pada contoh berhemat. Kita bisa berhemat dalam hal apa, anak-anak? Mas Alung. Mas Alung bisa berhemat dalam berbelanja, satu. Kedua, hemat dalam penggunaan air. Dalam apa? Berhemat dalam Hemat air. hemat air. Satu lagi, Mutiara.
Kita bisa berhemat dalam Listrik. listrik. Ada lagi Mas, hemat apa Mas? Hemat kuotane ya Mas ya. Ojo ngegame bae. Kuotane ben hemat. Nah, itu pelajaran kita tentang hemat. Selanjutnya yang terakhir ada, nah ini anak-anak, hikmah dari berhemat kita bisa menabung. Maka hasil tabungan itu bisa kita gunakan di waktu senggang, ya. Saat kita membutuhkan kita punya tabungan. Nah, selanjutnya terakhir ada sederhana. Siapa yang mau menjawab tentang konsep sederhana? Ayo, yang terakhir sederhana itu yang apa toh? Sederhana adalah apa? Sederhana adalah, ayo Mas siapa nih? Kebiasaan atau perilaku sehari-hari yang dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan serta tidak mencerminkan sikap yang berlebihan atau mengandung unsur kemewahan. Ya, jadi kesederhanaan dimaknai dengan mengandung unsur ketidakmewahan. Ya, tidak berlebih-lebihan. Itu namanya sederhana. Nah, sekarang kita tarik pada contohnya. Kira-kira contoh dari sederhana, kita bisa bersederhana dalam hal apa, anak-anak? Apa Mas Kelvin? Sederhana apa? Apa ya? Apa Win? Mas Dodo, kita bisa bersederhana dalam hal apa? Apa Mbak? Sederhana apa? Dalam berpakaian, betul sekali. Apalagi, ya cari jawaban yang lain anak-anak. Kita bisa bersederhana dari Makanan. dari makanan, betul sekali ya anak-anak ya. Jadi ketika kita memilih makan seadanya, nggih. Oh, enenge lauknya hanya tempe, hanya tahu. Kita nggak boleh nuntut lebih ya anak-anak ya. Itu namanya sederhana. Baik, aplaus dulu untuk anak-anak hebat saya. Untuk selanjutnya, sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita simpulkan anak-anak. Ya, jadi manfaat dari hemat. Manfaat kita belajar dari hemat, sederhana, rendah hati. Kira-kira kalau kita rendah hati, maka kita akan apa, anak-anak? Orang yang rendah hati itu akan apa? Akan tidak menjauhi kita, ya. Maka dengan kita menjadi pribadi yang rendah hati, kita akan disukai banyak orang, ya Pak tidak? Ya. Itu ya anak-anak ya. Baik. Untuk pembelajaran kali ini saya rasa cukup. Mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis, ya, doa penutup majlis. Ya. Bersama-sama ya, 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.